Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang PPBK, yakni pencegahan penanggulangan bencana kebakaran. Materi ini sangat penting kita pelajari dimanapun kita berada, bahwa pencegahan dan penanggulangan kebakaran itu perlu kita ketahui sehingga kita tidak terjebak dalam suasana bencana layaknya seperti kebakaran. Baik kita sebagai pengunjung suatu perusahaan ataupun kita sebagai anggota atau karyawan dari perusahaan tersebut ataupun institusi lainnya tentunya. Karena kebakaran dimanapun dapat terjadi, tidak hanya di rumah, tidak hanya di kantor, tidak hanya di mall, tidak hanya di pasar ataupun di perusahaan. Jadi dimanapun dapat terjadi. Maka materi ini penting sekali kita pelajari. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, karena ada istilah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jika tak sayang maka mungkin Bapak Ibu enggan untuk mempelajari materi bersama kami tentunya. Baik, perkenalkan, saya Muhammad Syarif Abdullah. Pendidikan formal saya yang pertama adalah Universitas Indonesia Seunggul dalam program studi kesehatan masyarakat. Kemudian Universitas At-Tahiriyah, yakni profesi pendidik akta 4. Kemudian yang ketiga, saya pernah bersekolah di Stikes Dr. Sismadi pada jurusan keperawatan, ilmu keperawatan. Kemudian di Universitas Negeri Terbuka, yakni Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian yang terakhir yakni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha dengan jurusan Magister Manajemen. Itu sedikit tentang penjelasan pendidikan formal saya. Selanjutnya, untuk pendidikan non formal, saya memiliki sertifikasi kompetensi pengelola pelatihan BLK. Jadi yang diselenggarakan oleh komunitas Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian Kukiwon Second Dan, kemudian General Japanese Language, kemudian Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit. Selanjutnya Penanggulangan Penderita Bencana Gawat Darurat pada Bencana Nasional atau PPGD Bencana. Selanjutnya Sekretaris and Administration Development, dan seterusnya yaitu pelatih taekwondo tingkat dasar PBTI. Ini adalah beberapa yang pernah saya ikutin, garis besarnya saja. Nah, tujuan training kali ini atau pelatihan kali ini yakni meningkatkan pemahaman akan bahaya kebakaran, Bapak Ibu. Kemudian meningkatkan pemahaman bagaimana kita menanggulangi apabila terjadi kebakaran, baik di rumah, baik di kantor, baik ketika dimanapun kita berada. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya, apa sih api? Nah, ini kita perlu tahu dulu api itu apa. Karena pada intinya api itu bersahabat jika kecil dan menjadi musuh jika besar. Di sini kita dikatakan bahwa api adalah reaksi kimia berantai yang diikuti oleh evolusi cahaya dan panas. Itu adalah pengertian dari api. Yang pasti api tersebut akan bermanfaat bila bisa dikendalikan. Namun ketika mereka membesar atau menjadi besar, api itu akan menjadi sesuatu yang menakutkan tentunya. Nah, di sini evolusi cahaya dan panas. Nah, berarti api tersebut berevolusi dari dari sebuah kalor, sebuah panas yang begitu panas sehingga menciptakan sebuah percikan api, dan api tersebut membakar bahan yang mudah terbakar, akhirnya terjadilah kebakaran ya. Itu
sedikit tentang penyebab kebakaran mungkin ya. Selanjutnya, nah ini segitiga api nih, atau kita kenal dengan fire triangle, di mana ada udara, ada panas, dan ada bahan bakar. Jadi Bapak Ibu, jika tidak ada udara, hanya ada panas dan bahan bakar saja, maka tidak akan terjadi api. Kemudian jika ada bahan bakar saja, tidak ada panas dan udara, tidak akan terjadi api. Begitu juga tidak ada udara dan bahan bakar, hanya ada panas, tidak akan terjadi api. Nah, kemudian bagaimana terjadinya api? Yaitu karena adanya udara, adanya panas, dan juga adanya bahan bakar. Ya, jadi triangle ini yang menyebabkan terjadinya api. Panas itu bisa dari matahari, bisa dari sumber pematik api, ya, bisa dari gesekan dan lain sebagainya. Ketika gesekan itu mengenai bahan bakar dan di sana terdapat udara tentunya, maka tentu saja bisa terjadi api, ya. Nah, kemudian reaksi kimia pun bisa menyebabkan terjadinya terbentuknya api, ya. Sehingga Bapak Ibu, ketika api tersebut besar, itulah yang dikatakan sebagai sebuah pemicu kebakaran, ya, sebagai sebuah kebakaran, ya. Jadi ketika api tersebut tidak bisa dikendalikan, nah itulah yang menyebabkan kebakaran. Ketika api tersebut masih bisa dikendalikan, maka api tersebut masih aman, masih bersahabat. Namun ketika api tersebut tidak bisa dikendalikan, inilah yang berbahaya. Maka api yang tak terkendali akan menyebabkan kebakaran besar, akan menyebabkan bencana kebakaran. Kita akan membahas apa itu kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak dikehendaki dan tidak dikendalikan. Nah, jika Bapak Ibu membakar sampah misalkan, nah itu bukan kebakaran, ya, karena itu Bapak Ibu kehendaki dan memang Bapak Ibu rencanakan. Tapi kebakaran ini adalah sesuatu yang Bapak Ibu tidak inginkan dan memang Bapak Ibu tidak bisa mengendalikan itu, sehingga api tersebut dapat berdampak merugikan. Kemudian penyebab kebakaran. Penyebab kebakaran yang pertama ini adalah terbatasnya keterangan dan pengetahuan tentang kebakaran. Nah, ini karena ketidaktahuan kita, ya. Kita misalkan memainkan bensin dalam kondisi terbuka pada sebuah drum, kita memainkan api di dekatnya karena ketidaktahuan, kecerobohan, merokok dan lain sebagainya, sehingga terpaparlah panas dari rokok tersebut ke dalam tabung yang ada pada tempat bensin tersebut, sehingga terjadilah kebakaran. Nah, kemudian kelalaian manusia tadi, merokok sembarangan, membuang rokok sembarangan maksudnya, kemudian lalai ketika memasak di dapur, lalai, ya, meninggalkan masakan dalam kondisi menyala api, kemudian gas yang bocor dan lain sebagainya, itu bisa menimbulkan kebakaran. Hewan pun bisa menimbulkan kebakaran, ya bisa saja hewan ketika pada suatu perusahaan misalkan terjadi korslet akibat kabel yang dimakan oleh tikus atau lain sebagainya, nah itu bisa menimbulkan kebakaran juga. Kesengajaan, ya, mungkin ada unsur kesengajaan di sini mungkin saja. Yang terakhir, ya, ini alam, contohnya kebakaran hutan, ya, ini bisa terjadi karena panas yang begitu terik, kemudian kondisi hutan yang kering, kemarau, ya, bisa menimbulkan kebakaran. Akibat dari kebakaran.
Ada kerugian harta benda tentunya. Mungkin juga bisa terjadi korban jiwa atau cacat ya. Kerugian atau kehilangan usaha, bayangkan saja ketika perusahaan Bapak Ibu terbakar, otomatis akan banyak sekali PHK, akan banyak sekali pengurangan, akan banyak sekali yang tidak bekerja. Nah, ini kerugian baik pribadi maupun institusi. Yang berdampak juga pada kondisi ekonomi sosial tentunya. Selanjutnya, ya, ketika terjadi kebakaran itu tentu saja akan menimbulkan kerugian. Yang tidak direncanakan tentu saja akan mengalami kerugian yang besar karena kita mengalami bencana yang tak terduga. Ketika direncanakan mungkin cost-nya akan sedikit ya contohnya mungkin ya memang sesuatu yang direncanakan seperti merobohkan gudang ya, atau membakar sampah ya, dan lain sebagainya lah, itu direncanakan ya, tidak ada kerugian mungkin ya, sekalipun ada itu sedikit, kecuali direncanakan oleh orang ketiga ya, ini bisa dikatakan sebagai tak direncanakan juga karena bukan keinginan dari kita tapi akibat ulah orang lain. Nah, ini direncanakan yang tidak direncanakan itu. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Kemudian kita akan bahas tentang fenomena kebakaran ya, di mana sumber api tersebut muncul ya. Kemudian ketika kita lihat ada api yang semakin membesar ya dalam waktu 3-10 menit ya. Kemudian api tersebut menjalar dan semakin membesar sehingga memunculkan panas yang lebih ya, kisaran antara 600 sampai 1000 derajat Celcius. Ini bisa menimbulkan kebakaran melalui rambatan ya, rambatan panas. Nah, ini bisa saja terjadi. Oke. Selanjutnya sumber api di tempat kerja. Ini banyak sekali sumbernya ya. Ada direct source. Ini contohnya dari rokok ya. Welding, pencegahannya ya membuat larangan-larangan ya, dilarang merokok. Kemudian housekeeping yang baik ya, tentunya membuat aturan-aturan lah untuk meminimalisir kejadian kebakaran. Kemudian electrical seperti korsleting mungkin ya, electrical nih, panas yang berlebih ya dari mesin, bisa jadi ya, arus pendek ya. Pencegahannya ya dengan pengecekan rutin, kemudian mungkin SOP yang jelas ya tadi, kemudian perbaikan ya, lagi-lagi housekeeping itu di housekeeping yang baik. Kemudian mechanical ya, kemudian ada chemical, bahan kimia ya, banyak bahan kimia yang bisa menyebabkan kebakaran tentunya. Cara memadamkan api ini sekarang kita bahas ini ya. Jadi caranya adalah hilangkan salah satu faktor ya. Ini faktor pembentuk api ini ada 3 ya, atau triangle factor kita menyebutnya ya. Ada panas, bahan bakar, dan oksigen. Bisa juga terjadi reaksi kimia. Nah, kita hilangkan saja panasnya, maka tidak akan terjadi api ya. Kemudian kita hilangkan oksigennya, juga tidak akan terjadi api. Pokoknya salah satunya kita hilangkan, tidak akan terjadi api ya. Itu teori simpelnya. Karena api terjadi karena adanya 3 unsur atau 3 faktor. Ada panas, ada oksigen, dan ada bahan bakar. Nah,
Ini adalah cara kita mengendalikan api, ya. Ada 3 cara. Yang pertama adalah isolasi. Isolasi artinya kita memutus oksigen yang masuk, ya, karena ketika tidak ada oksigen, api tersebut tidak akan menyala. Kemudian kita urai bahan bakar penyebab api tersebut, ya. Ketika bahan bakarnya sudah tidak ada, api tersebut tidak ada tuannya, ibaratnya tidak ada tempat menempel, maka ya otomatis tidak akan terjadi api. Kemudian kita lakukan pendinginan, ya, bisa kita berikan apar, ya. Aparnya ya nanti kita akan bahas tentang apar. Klasifikasi kebakaran. Nah, ada klasifikasi A, ya, ini bahan mengandung selulos yang meninggalkan arang atau abu bila terbakar. Contohnya apa nih? Kayu, ya, kayu, kemudian kertas dan lain sebagainya. Kemudian yang B, tipe B, cairan yang mudah terbakar, ya banyak, bensin solar dan lain-lain. Kemudian tipe C ini kebakaran karena perawatan listrik, ya, itu. Kemudian tipe D ini akibat metal yang mudah terbakar. Cara mudah untuk diingatnya, ya, ini kelas A, lips and S, atau meninggalkan debu. Jadi untuk bahan-bahan yang mudah terbakar atau bahan-bahan yang terbakar dan meninggalkan debu itu kebakaran tipe A. Contohnya apa? Kebakaran rumah, ya, tipe A tuh. Kemudian tipe B ini boils, mendidih. Kebakaran karena cairan yang mudah terbakar, ya, seperti di pom bensin banyak sekali yang kejadian-kejadian yang sudah terjadi, ya, kebakaran di pom bensin. Kemudian kelas C, ya, ini karena akibat korsleting misalkan. Oh, ini diakibatkan karena korsleting, ya, berarti tipe C. Kemudian kelas D, ya, material benda padat, besi yang mudah terbakar, yaitu tipe D. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis apar, ya. Ada 3. Yang pertama, bubuk kimia kering, ya, dry chemical extinguisher. Kemudian karbon dioksida, CO2, ya, kita sebutnya dengan CO2. Kemudian yang banyak digunakan ini bahan foam, ya, ini penggunaannya beda-beda, ya. Untuk foam itu seperti penggunaan pada bahan kayu, ya, dinding-dinding dan lain sebagainya. Karbon dioksida biasanya, karbon dioksida dan bubuk kimia kering biasanya, karbon dioksida cocok untuk di elektronik, ya. Bubuk kimia kering ini bisa untuk bahan-bahan kimia yang mudah terbakar, mungkin cairan-cairan yang mudah terbakar. Oke. Bagian dari apar nih ada beberapa bagian. Ada tabung, ya, kemudian ada label, kemudian ada tuas, ya, dan ada safety pin. Nah, ini pin ini harus ada. Kalau tidak ada berarti apar tersebut sudah tidak layak pakai. Pressure gauge, ya, indikator tekanan. Nah, ini kita bisa mengukur masih ada atau enggak nih, ya, isi aparnya dari sini, ya. Kalau merah berarti udah nggak ada. Kemudian hose atau selang, dan selanjutnya yaitu nozzle atau corong. Nah, ini jenis apar, ya, berdasarkan tadi fungsinya, ya. Kalau untuk busa tadi yang foam itu kegunaannya ya untuk tipe A, tipe B, kebakaran tipe A, tipe B. Kemudian untuk CO2 bisa digunakan pada kebakaran tipe B, tipe C, dan tipe D
untuk bahan kimia kering, bisa digunakan untuk semua jenis kebakaran. Kemudian ada satu tambahan ya, tadi kurang tadi, bahan halon ya. Jenis halon ini bisa yang paling canggih nih, halon nih bisa digunakan untuk semua jenis kebakaran. Nah, bagaimana cara menggunakan pemadam api jenis portable? Nah, ini APAR maksudnya. Ini caranya kita kenal dengan pas ya. Pas artinya P, pull the pin, cabut pinnya, kemudian tes isi tabung ke atas, dibalikan ya. Dibalikan nanti mungkin ada videonya di pembelajaran berikutnya, nanti kita bisa belajar. Kemudian lihat arah angin dan arahkan nozzle ke sumber nyala api ya, seperti di gambar. Kemudian tekan handle, S-nya itu, S pertama itu squeeze the trigger, squeeze the trigger, atau tekan handle. S yang keduanya sweep, padamkan api dengan cara menyapu dari kedua sisi. Kemudian penggunaan APAR ya, penggunaan APAR cepat, jadi lakukan dengan cepat, lakukan dengan aman, dan lakukan dengan tepat ya. Jarak yang terlalu dekat itu juga tidak baik ya. Ikuti arah angin, jangan melawan arah angin. Kemudian sudut yang baik adalah 30 derajat sampai dengan 60 derajat. Jangan semprotkan APAR ke lidah api, tapi langsung ke sumber dasar atau pangkal dasar api ya. Berikut adalah kesimpulan dari materi kita kali ini. Ya, ini kebakaran tidak akan dihapus dari muka bumi karena api merupakan bagian dari kehidupan. Kebakaran dapat dicegah sekecil mungkin bila kita memahami penyebab kebakaran dan langkah tindak pencegahannya. Kemudian kebakaran dapat terjadi dimanapun, kapanpun, pada siapapun. Pencegahan kebakaran merupakan langkah sedini mungkin yang efektif dan efisien karena dilakukan sebelum terjadinya kebakaran, sehingga kerugian harta benda dan jiwa dapat kita hindari. Selanjutnya, sarana fire protection seperti APAR, hidran, dan lain-lain tidak akan optimal bila tidak didukung oleh operator yang terampil, maka diperlukan pelatihan-pelatihan seperti ini. Keterampilan apapun hanya diperoleh dengan berlatih secara tepat dan konsisten. Baik, demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Mungkin selanjutnya kita akan melihat video simulasi pelatihan bencana kebakaran di pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.